diduga ditipu oleh agen perjalanan umroh. Ratusan korban yang merasa tertipu akhirnya ramai-ramai melapor ke Polda Metro Jaya kemarin. Dari tadi ngomongnya muter-muter aja. Saya juga juli sama. Pokoknya saya mau bikin laporan pribadi hari ini. Anda jangan kemana-mana. Saya udah dongkol, Mas. Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Mereka ramai-ramai melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh dan haji mereka. Sebelum membuat laporan polisi, calon jemaah sempat mediasi dengan pihak agen. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya Jakarta ketika sejumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi Jakarta tersebut. Salah satu korban mengaku telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk 3 orang dengan jadwal keberangkatan pada tanggal 17 Juni nanti. Karena bagus, terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah, terus udah, makanya saya tergiur. Tahu gitu saya juga nggak tahu begini jadinya. Positifnya dia menyampaikan bahwa kondisinya memang dia akui dia salah, keuangan perusahaan lah yang memang menyebabkan ini kekacauan. Tapi memang kekacauan ini sebenarnya terjadi bahkan sudah terjadi di 2025. Usai dilaporkan, pemilik travel umroh langsung diperiksa polisi di Polda Metro Jaya. Tolong bayar. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Momen liburan berubah tragis bagi satu keluarga asal Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Ayah, ibu, dan 2 anak laki-laki ditemukan tewas di dalam tenda di kawasan wisata Posong, Temanggung. Dugaan sementara, korban keracunan makanan barbecue atau gas portable. Tangis duka menyambut kedatangan 4 jenazah satu keluarga di Dusun Pendosari, Kecamatan Banyu Biru, Semarang, Jawa Tengah. Keempat korban yaitu suami Ali Munawar dan istrinya Alvira, serta 2 anak laki-lakinya, Bagas, mahasiswa UGM, dan Alvino, siswa SMA. Keempatnya ditemukan tewas di dalam tenda camping di kawasan wisata Posong, Temanggung. Para korban ditemukan penjaga wisata pukul 3 sore setelah menginap semalam di tenda. Saat itu korban tidak merespon saat waktunya check out. Dari olah tempat kejadian tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Dugaan sementara korban tewas keracunan entah dari makanan barbeque yang dibawa korban maupun dari gas portable. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Kabut tebal di kawasan Posong memaksa petugas BPBD Temanggung duduk di atas kap mobil untuk membantu sopir melihat kondisi jalan menuju lokasi. Menurut keluarga, satu keluarga ini sempat berpamitan tidak ikut acara kumpul keluarga karena ingin liburan camping. Namun siapa sangka satu keluarga ini pulang tanpa nyawa. Kakak adik-adik kan udah main ke tempatku kemarin itu lah, aku nggak ikut ya, aku mau jalan-jalan. Oh, dia Mbak Fir pokoknya aja, tapi nggak bilang kalau kemana-kemana nggak tahu. Ya tahu-tahu yang dikabari itu sekitar jam 9. Nggak pernah punya musuh selama SMA, ya ngayomi teman-temannya lah. Jadi makanya banyak teman-teman SMA yang datang juga buat mengantar Bagas ke rumah terakhirnya. Usai disolatkan di masjid setempat, keempat korban dimakamkan di TPU Dusun dalam situasi hujan deras. Polisi masih menunggu hasil uji lab sampel makanan yang ditemukan di dekat tenda korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melalap 27 rumah di kawasan padat penduduk Krendang Barat, Tambora, Jakarta Barat. Akibatnya 250 orang warga harus mengungsi. Kebakaran terjadi di kawasan padat Jalan Krendang Barat, Tambora, Jakarta Barat pada malam tadi. Banyaknya bahan mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat merembet dan melalap sejumlah bangunan yang berdempetan. Warga panik dan menyelamatkan anggota keluarga mereka, sementara sebagian lain berusaha memadamkan kobaran api dengan air seadanya. Total 27 rumah warga hangus dilalap api dan menyebabkan 250 jiwa harus mengungsi. Diduga asal api akibat korsleting listrik di salah satu bangunan yang ditinggal pemiliknya. Damkar Jakarta Barat yang ke lokasi mengerahkan 21 unit mobil dan 105 personil untuk menjinakkan api.
Sementara kebakaran juga terjadi di kawasan padat penduduk Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur pada pagi tadi. Diduga asal api dari korsleting listrik rumah yang ditinggal pemiliknya untuk melayat ke rumah orang tua. Banyaknya bahan mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membesar. Akses yang sempit dan padat menyebabkan petugas kesulitan mencapai titik api. Api bisa dijinakan setelah melalap selama 1 jam dengan mengerahkan 11 unit kendaraan. Pemirsa, selalu waspada saat anak Anda bermain. 2 balita ditemukan tewas tenggelam dalam lubang galian septic tank proyek sekolah rakyat di Takalar, Sulawesi Selatan. Tangis histeris pun pecah saat jasad tiba di rumah duka. Tangis histeris pecah saat jasad MA 3 tahun dan AZ 4 tahun tiba di rumah duka Desa Paramungta, Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Kedua bocah tewas tenggelam dalam lubang galian septic tank di proyek pembangunan sekolah rakyat. Peristiwa berawal saat kedua korban meminta izin bermain tak jauh dari lokasi proyek. Korban MA yang sempat bermain handphone diajak sepupunya AZ. Diduga akibat tidak adanya pengawasan dari pekerja proyek, korban pun bermain di area proyek. Hingga malam, keduanya tak kunjung pulang dan saat dilakukan pencarian, keduanya sudah tak bernyawa di lokasi. Saya tanya lagi, di mana ini anakmu, kenapa belum pulang? Jadi di situ pas jam 5, mulai gelisah Pak, mencari, kita semua mencari. Di mana nih anak-anak, kenapa belum pulang? Usai diidentifikasi, kedua jasad korban dibawa keluarganya untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial Indonesia saat ini sedang dihebohkan dengan lagu MBG alias Mas Bahlil Ganteng. Lagu tersebut terdengar ringan, tapi bisa membuat orang yang mendengar tak bisa berhenti tersenyum. Mas Bahlil Ganteng, buah apa yang paling manis? Bahlil. Lagu MBG atau singkatan dari Mas Bahlil Ganteng tiba-tiba viral di dunia maya. Liriknya terdengar tidak biasa, mulai dari sebutan My Little Bolu Ketan, pertanyaan filosofis buah apa yang paling manis, hingga kesimpulan mengejutkan bahwa Bahlil mirip penyanyi terkenal internasional. Kali dengar, lagu ini memang langsung melekat di ingatan dan tidak mau pergi. Netizen pun tidak tinggal diam menanggapi lagu viral ini. Mereka ramai-ramai membuat video tanggapan, mulai dari joget, bahkan ada yang dengan kusyuk duduk di depan piano memainkan MBG alias Mas Bahlil Ganteng penuh penghayatan, seolah ini karya lagu klasik yang baru ditemukan. Tak lama kemudian Partai Golkar turut buka suara. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham membocorkan reaksi Bahlil Lahadalia terhadap lagu itu. Alih-alih tersinggung, Bahlil justru menghadapi fenomena lagu MBG dengan santai. Tidak bisa melarang kreativitas netizen. Kita tidak bisa melarang bagaimana kreativitas masyarakat dan lain-lain sebagainya. Dan oleh karena itu Pak Bahlil Ketua Golkar kalau ada hal seperti itu ketawa-ketawa aja. Ya bahkan dalam beberapa pernyataannya kalau kita politisi tidak viral berarti kita tidak jadi perhatian. Tren lagu MBG hingga kini masih